Salam sejahtera dalam Yesus Kristus, Holy Lovers yang saya kasihi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kebutuhan manusia yang hari-hari ini sangat mendasar menurut sudut pandang Alkitab. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian perlu mengetahui bahwa kebutuhan terbesar manusia sesungguhnya adalah keselamatan. Apa itu keselamatan? Adalah hidup yang kekal. Adalah untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tapi kita masih di bumi, ada 3 kebutuhan yang sangat mendasar. Yang pertama adalah rasa aman. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-10 menyatakan bahwa janganlah takut bahwa Allah akan meneguhkan, Allah akan memegang tangan kita, Allah akan menyertai kita. Bahwa hari-hari ini kita menyadari rasa aman itu sangat terancam dimanapun kita berada. Terlebih dalam kondisi COVID-19, kita merasa terganggu rasa aman. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan melindungi, Dia akan menjaga kita 24 jam. Siang dan malam Dia akan menjaga kita. Dan saya percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, kita merasa tenang, kita menemukan rasa aman, kita merasa terlindungi. Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita siang dan malam. Yang kedua, kebutuhan kita yang kedua adalah rasa berharga. Yesaya 43 ayat 4 menyatakan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Bahkan Raja Daud katakan sampai kepada kematian kita juga berharga di mata Tuhan. Bahwa hidup manusia oleh situasi, oleh kondisi, oleh keadaan, seringkali kita merasa hidup kita nggak berharga. Ada anak yang merasa dia tidak berharga di keluarga. Dia merasa tidak terperhatikan. Ada juga istri yang merasa tidak berharga di mata suami. Sehingga tidak sedikit ada yang minta cerai. Ada juga suami merasa tidak berharga di mata istri dan anak-anak. Tetapi sekali lagi, rasa berharga itu manusia menciptakannya dengan segala cara. Apakah uang membuat manusia berharga? Belum tentu. Apakah predikat jabatan membuat dia berharga? Apakah dengan titel yang banyak membuat dia berharga? Belum tentu juga. Banyak hal manusia ingin mencapai rasa berharga yang diciptakan. Tetapi Alkitab, sudut pandang Alkitab menyatakan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita menjadi berharga oleh kematian Dia di kayu salib. Oleh pengorbanan Dia di kayu salib. Oleh darahnya kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Kita telah dilunaskan semua utang kita. Dia sudah mengampuni dosa kita. Dia memberikan kepada kita kedamaian. Sehingga kita mendapatkan rasa berharga. Kebutuhan kita yang ketiga berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 10. Bahwa kita diciptakan dengan tujuan untuk
berfaedah, berfungsi sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi kebutuhan kita yang ketiga adalah rasa berguna. Siapapun manusia yang dilahirkan ke bumi, tidak kenal muda, tidak kenal tua, tidak kenal kaya, tidak kenal miskin, tidak kenal berpendidikan atau tidak. Tapi manusia punya potensi hidupnya berfaedah, hidupnya berdaya guna. Tidak harus sempurna keadaan manusia untuk berguna. Bahwa orang berpendidikan bisa berguna. Orang yang fisiknya lengkap bisa berguna. Saya memberikan contoh, Nick. Dia tidak punya tangan. Dia tidak punya kaki. Tapi dia berguna. Dia bisa menjadi juara. Dia bisa melatih orang untuk berenang. Maria Lena, dia juga seorang yang cacat, tapi hidupnya bisa berdaya guna. Ya. Nah, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, di gereja lokal, di keluarga, di masyarakat, Tuhan mau hidup kita berguna. Hidup kita berfaedah kepada orang. Jadi potensi yang ada dalam diri kita ini, kita manfaatkan. Mungkin Anda hanya pintar masak, tidak bisa nyanyi. Kembangkanlah itu. Mungkin engkau di gereja hanya bisa senyum. Engkau berguna sebagai aser. Mungkin engkau tidak punya apa-apa, tapi engkau bisa berdoa. Maka engkau bisa berguna. Karena seorang pendoa itu bisa menjadi pahlawan besar. Mother Teresa, siapa dia? Dia seorang birawati. Ya, tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya apa-apa. Tapi hidup dia berguna. Ketika dia meninggal, ya, dia memberikan kesan sangat berguna bagi banyak orang. Ya. Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini, biarlah semua kebutuhan kita hari-hari ini, rasa aman, rasa berharga, rasa berguna, itu akan hidup dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Shalom, kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.